Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen dan saat ini mulai bergerak tren. Dan video ini saya coba analisa dua emiten yang akan masuk ke indeks FTSE pada bulan Juni nanti. Bagaimana potensi kedua saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul AADI dan DAAZ masuk ke indeks FTSE. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. FTSE Russell mengumumkan hasil review kuartalan FTSE Global Equity Index Serial untuk periode Juni tahun 2025. Dalam pengumuman resminya tanggal 23 Mei, FTSE menyatakan bahwa hasil review tersebut bakal berlaku tanggal 23 Juni. Sebagai catatan, FTSE menegaskan bahwa hasil perubahan ini masih bisa menjadi subjek untuk direvisi sampai tanggal 6 Juni. Tapi efektif 9 Juni hasil review bersifat final. Dua saham Indonesia masuk ke indeks ini. Untuk AADI masuk ke kategori small caps, sedangkan untuk DAAZ masuk ke indeks yang micro caps. Dan sekarang kita lihat secara teknikal dulu kedua saham ini. Untuk DAAZ bisa kita lihat sebelumnya pada awal IPO sudah naik sangat tinggi, sempat menyentuh sekitar harga 7.400. Setelah menyentuh 7.400 pelan-pelan bisa kita lihat secara pergerakan mulai melemah, sudah keluar garis EMA 50. Saat ini DAAZ turun di bawah garis EMA 50. Dan bisa kita perhatikan sempat rebound di sekitar 2.680 pas menyentuh target harga ini. Satu pelan-pelan mulai bangkit, tapi sampai saat ini masih tertahan di garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini masih berupa resisten main kuat. Untuk garis EMA 50 saat ini sekitar 4.270. Dia beberapa kali mencoba naik, selalu gagal dan tertahan. Sedangkan untuk support minor yang terdekat saat ini bisa kita lihat ada di sekitar 4.150. Sedangkan untuk support lebih kuat mesti ada di sekitar harga 4.000. Jadi untuk DAAZ apabila teman-teman sudah punya, saya saat ini memang masih bisa di hold selama 4.000 tidak terlewati. Tapi untuk teman-teman ingin coba pantau dan entry, lebih oke adalah apabila memang berhasil naik di atas garis EMA 50 baru kita ikuti entry. Dan sekarang kita lihat untuk DAAZ di broker summary-nya, asing terpantau masih terus keluar. Dan di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk DAAZ, saya lihat masih ada potensi untuk minggu depan untuk kembali turun mengetes 4.150. Apabila gagal bertahan, masih ada potensi menuju 4.000. Dan jika terpantau tembus 4.150, teman-teman ingin coba entry di 4.000, memang masih bisa coba pantau di 4.000, tapi ini hanya spekulatif buy. Karena resiko masih lumayan besar apabila berhasil bertahan tapi mulai melemah kembali setelah gagal naik di atas 4.150 atau garis EMA 50, takutnya malah turun menembus 4.000. Jadi untuk trading plan saat ini wait and see dulu. Lebih oke menurut saya adalah buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50. Karena apabila berhasil break, ada potensi untuk kembali menuju resisten berikut di 4.400. Jadi jika mencoba berhasil break, bisa buy on breakout. Jika minggu depan masih lanjut turun, menembus 4.150, bisa coba tunggu di sekitar 4.000-an. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, bisa coba entry. Tapi jika tembus 4.150, maka ini akan berubah menjadi resisten, sehingga ini akan bisa kita jadikan sebagai target swing atau target trading jangka pendek apabila dapat di sekitar 4.000. Dan sebaiknya keluar apabila saham DAAZ gagal bertahan di 4.000. Karena apabila 4.000 tembus, kedepannya support ini akan berubah menjadi resisten kuat. Dan DAAZ akan mulai downtrend kembali, akan mulai membentuk lower low kembali. Dan target penurunan terdekat di sekitar 3.800. Oke, sekarang kita akan coba lihat saham AADI. AADI memang beberapa hari sebelumnya baru kita update. Sekarang saya update lagi karena ada pemberitaan ini. Seperti analisis sebelumnya, saya melihat AADI masih menarik. Karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50 yang saat sekitar 7.100. Hari Jumat memang masih lanjut koreksi ke 7.200, tapi ini masih berada di atas garis EMA 50. Jadi untuk AADI menurut saya masih on track untuk menuju garis EMA 50. Jadi bisa kita coba wait and see di sekitar garis EMA 50 apabila AADI masih bisa bertahan dari rebound, menurut saya masih menarik untuk coba dipantau dan entry. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham AADI, asing masih masuk. Di broker summary pun jika kita perhatikan sebenarnya ini masih ada akumulasi.
Jadi untuk AADI, untuk yang teman-teman sudah punya, misalnya masih bisa hold sama garis EMA 50 tidak terlewati, atau untuk teman-teman yang dapatnya sekitar 6.500 ke bawah, bisa jadikan 7.000 untuk trail stopnya. Tapi menarik untuk dipantau karena saya lihat AADI masih ada potensi untuk rebound dari garis EMA 50. Jadi apabila kita pantau dan masih bisa bertahan dari rebound, masih menarik untuk coba entry dengan target swing jangka pendek di 7.500 sampai 7.600. Atau hold saya terus selama AAD tidak turun bawah garis EMA 50 dengan target yang lebih jauh di sekitar harga 8.000. Dan sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham Mika. Mika bisa kita perhatikan secara teknikal saat ini masih oke. Sebelumnya bergerak downtrend, mulai membaik, berhasil break garis EMA 50, saat ini sudah berhasil break garis EMA 150. Jadi secara teknikal sebenarnya saat ini sudah mulai uptrend. Dan hari Jumat sempat naik di atas 2.800 yang merupakan target kami bareng teman-teman member untuk take profit. Karena memang Mika sebelumnya dari pertengahan Mei sudah masuk watchlist kami. Jadi Mika sudah masuk watchlist dan bisa kita perhatikan setelah berhasil break garis EMA 150 memang Mika terus bergerak naik dan sudah mencapai target 2.800. Candle hari Jumat memang tidak begitu oke karena sempat kembali melemah ke 2.650 dan penutupan turun 1% lebih dan terbentuk candle merah. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Mika, bisa kita perhatikan asing 1 minggu terakhir keluar, tapi di broker summary terpantau penurunan ini malah ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar di top broker pertamanya. Jadi untuk Mika apabila teman-teman saat ini tidak take profit di sekitar 2.800, menurut saya memang masih bisa di hold. Belum ada tanda-tanda patah trend untuk uptrendnya. Walaupun ini melemah, menurut saya masih pelemahan yang wajar. Saat ini masih ada zona support di sekitar 2.600 sampai 2.650. Minggu depan saya lihat Mika masih ada potensi untuk kembali mengetes support ini. Apabila masih bisa bertahan, saya lihat Mika masih on track untuk kembali naik mengetes 2.800. Apabila 2.800 lewati, saya lihat Mika masih on track untuk lanjut naik menuju target berikutnya di harga 3.000. Tapi untuk saat ini apabila teman-teman belum sempat pantau di harga bawah, ingin coba entry, menurut saya lebih oke ya. Menurut saya adalah wait and see dulu. Tunggu terkoreksi ke zona ini, apabila masih bisa bertahan dari rebound, berikut entry. Jika tembus 2.600, menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 150. Selama Mika kuat di atas garis EMA 150, secara teknikal menurut saya masih layak untuk di hold. Kan untuk tren jangka menengah masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.